para pendengar di official, berjumpa lagi di channel aku. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi, dan kali ini berjudul Dari Iseng-Iseng Buka Kotak Jadi Bisa Lihat Makhluk Halus. Seperti apa kelanjutan dan keseruan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Aku masih ingat betul aroma tanah basah dan kemenyan yang selalu memenuhi rumah nenek. Rumah itu sebuah bangunan tua bergaya Jawa, berdiri di sebuah gang sempit di Jakarta Selatan. Nenekku, Raden Ayu, adalah seorang perempuan yang sangat teguh memegang tradisi, terutama kejawen. Setiap malam Jumat, tanpa gagal, nenek menyiapkan sesajen di atas bupet kayu jati yang besar, buka melati, kopi pahit, beberapa lembar uang kertas, dan kadang buah-buahan. Sesajen itu katanya untuk para leluhur dan penjaga rumah. Aku Rama. Saat itu masih berusia 7 tahun. Bersama kakakku Dian, kami sering menginap di rumah nenek. Orang tuaku bekerja di luar kota, sehingga rumah nenek menjadi tempat kami berlindung dan merasakan kehangatan keluarga. Rumah nenek bukan hanya sekedar tempat tinggal, itu adalah dunia yang penuh dengan cerita mitos dan aroma misteri. Di samping buffet sesajen, ada sebuah kotak kayu tua yang selalu terkunci. Nenek berpesan, kotak itu jangan pernah dibuka oleh siapapun. Rasa penasaran anak kecil memang tak tertahankan. Aku selalu bertanya-tanya, apa isinya? Apa rahasia yang disembunyikan nenek di dalam kotak itu? Suatu malam, saat nenek sudah terlelap, aku memberanikan diri membuka kotak itu. Jantungku berdebar kencang. Aku menyelinap dari tempat tidur mendekati bufet dan mencari kunci. Syukurlah, kunci kotak itu tergantung di dinding dekat bufet. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci dan mengangkat tutup kotak. Isi kotak itu membuatku terkejut sekaligus ngeri. Ada pakaian anak perempuan berwarna putih kusam, kain putih yang tampak lusuh dan bernoda, entah noda apa. Dan yang paling membuatku merinding, ada tulang-tulang kecil berserakan di dalam kotak. Aku segera menutup kotak itu kembali, menguncinya, dan kembali ke tempat tidur, diliputi perasaan takut dan bingung. Keesokan harinya aku bangun telat. Nenek dan kakak sudah berangkat ke warung nasi milik nenek di dekat rumah nenek. Aku sendirian di rumah. Semua pintu terkunci dan nenek membawa semua kunci. Aku hanya bisa menonton televisi. Saat sedang asik menonton acara kartun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut mataku, aku melihat sosok perempuan muda berdiri di ujung tangga. Perempuan itu mengenakan gaun putih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum padaku. Senyumnya aneh, tidak ramah. Aku mencoba menoleh untuk melihat lebih jelas, tapi begitu aku memalingkan wajah, perempuan itu menghilang. Aku pikir itu hanya imajinasiku. Aku kembali fokus menonton televisi, tapi beberapa saat kemudian perempuan itu muncul lagi. Dia berdiri di ujung tangga, tersenyum. Kali ini aku mencoba menoleh lebih cepat, tapi dia sudah melesat naik ke atas, menghilang di balik kegelapan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku bangkit dari sofa dan naik ke lantai atas. Lantai atas rumah nenek terdiri dari beberapa kamar tidur dan sebuah ruang tamu yang jarang digunakan. Aku memeriksa setiap kamar, tapi tidak ada siapapun di sana. Semua pintu menuju balkon terkunci. Aku kembali turun ke ruang televisi, merasa bingung dan sedikit takut. Tanpa aku sadari, aku tertidur di depan televisi. Aku terbangun karena sentuhan lembut di bahuku. Nenek sudah pulang. "Rama, kamu kenapa tidur di sini?" tanya nenek dengan suara lembut. Aku menceritakan apa yang kulihat tentang perempuan berbaju putih yang berdiri di ujung tangga dan tersenyum kepadaku.
Nenek mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin menegang. Setelah aku selesai berbicara, nenek bertanya, "Apa ciri-ciri perempuan itu? Apa yang dia pakai?" "Masih muda, Nek. Pakai baju seperti baju yang ada di dalam kotak," jawabku sambil menunjuk ke buffet. Nenek menghela napas panjang. "Kamu membuka kotak itu?" tanyanya dengan nada suara yang lebih keras. Aku mengangguk pelan. "Iya, Nek, kemarin malam." Wajah nenek berubah pucat. Matanya memancarkan ketakutan. Dia memarahiku dengan nada yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. "Jangan pernah membuka kotak itu lagi. Jangan pernah. Kotak itu berisi sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun," bentak nenek. Sejak kejadian itu, aku sering melihat perempuan berbaju putih itu. Dia selalu muncul di ujung tangga, tersenyum kepadaku. Setiap kali aku mencoba melihatnya lebih jelas, dia selalu menghilang. Aku menjadi takut untuk berada di rumah nenek sendirian. Aku selalu meminta kakakku atau adikku untuk menemaniku. Bertahun-tahun berlalu, aku tumbuh menjadi remaja. Ketakutan itu perlahan memudar, tapi bayangan perempuan itu masih sering menghantuiku dalam mimpi. Saat aku sudah masuk SMP, aku memberanikan diri bertanya kepada ayahku tentang isi kotak di buffet nenek. Ayahku menghela napas panjang. Sebelum menjawab pertanyaanku, "Isi kotak itu adalah peninggalan adik perempuan ayah," katanya dengan suara lirih. "Dia meninggal saat masih bayi. Nenekmu sangat terpukul kehilangan dia. Setelah dimakamkan, nenekmu diam-diam menggali makamnya dan membawa jenazahnya kembali ke rumah. Dia menyimpan tulang-tulangnya di dalam kotak itu karena dia tidak bisa merelakan kepergiannya." Aku terkejut mendengar cerita ayah. Jadi, perempuan berbaju putih yang sering kulihat itu adalah arwah adik ayahku. Aku merasa kasihan padanya. Dia masih merasa kesepian dan sakit. Setelah nenek meninggal dunia, ayahku dan keluarganya mengubur kembali tulang-tulang di dalam kotak itu di pemakaman yang layak. Setelah pemakaman, aku tidak pernah melihat perempuan berbaju putih itu lagi. Tapi kejadian-kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Sejak saat itu, aku mulai bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarku. Aku bisa melihat bayangan-bayangan aneh di sudut ruangan. Aku menjadi lebih sensitif terhadap energi negatif. Aku bertanya-tanya, apakah ini karena aku membuka kotak itu? Apakah aku membuka pintu gerbang ke dunia lain? Atau apakah ini karena aku mewarisi kemampuan nenekku untuk berkomunikasi dengan dunia gaib? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, hidupku tidak pernah sama lagi setelah kejadian di rumah nenek. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi diriku. Aku selalu merasa ada bayangan di ujung tangga menunggu untuk muncul kembali. Sekarang aku sudah dewasa. Aku bekerja sebagai penulis dan sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia. Aku mencari cerita-cerita mistis dan legenda untuk dijadikan bahan tulisan. Tapi di setiap perjalanan, aku selalu teringat akan rumah nenek dan perempuan berbaju putih itu. Aku tahu dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Dia akan selalu menjadi bagian dari cerita hidupku selamanya. Dan aku akan terus mencari jawaban atas misteri yang belum terpecahkan. Suatu sore ketika aku sedang istirahat menulis, aku memandang keluar jendela. Hujan deras mengguyur kota, kilat menyambar diikuti oleh suara gemuruh petir yang menggelegar. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, aku melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan itu samar-samar, tapi aku tahu itu adalah sosok perempuan. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum padaku. Senyum yang aneh, tidak ramah. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap bayangan itu dengan ketakutan.
Bayangan itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku bisa mencium aroma melati dan kemenyan yang kuat. Bayangan itu berhenti tepat di depanku. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut. Aku memejamkan mata. Pasrah. Aku tahu, aku tidak bisa melarikan diri. Aku terisak, tubuhku gemetar hebat. Perempuan itu arwah adik ayahku, menggenggam tanganku dengan erat. Sentuhan tangannya begitu dingin, menusukku sampai ke tulang. "Jangan takut," bisiknya. "Aku tidak akan menyakitimu." Aku mencoba memberontak, tapi aku tidak bisa. Genggamannya terlalu kuat. Dia menarikku mendekat, dan aku merasakan nafas dinginnya menyentuh wajahku. Aku bisa merasakan nafasnya yang dingin dan bau melati yang menyengat. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak bahagia," katanya. Aku merasa kesepian dan sakit. Aku ingin bebas, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa menatap matanya yang kosong dan penuh kesedihan. "Ibu menyembunyikanku," lanjutnya. "Dia tidak ingin melepaskanku. Dia mengurungku di dalam kotak itu bertahun-tahun, merampas kebebasanku." Aku mulai memahami, nenekku, meskipun dengan niat baik, telah melakukan kesalahan besar. Dia mencoba untuk menjaga adik ayahku tetap dekat, tapi dia justru menyiksanya. Dia telah mengikat arwahnya ke dunia ini, mencegahnya untuk beristirahat dengan tenang. "Aku ingin kau membantuku," kata arwah adik ayahku. "Aku ingin kau membebaskanku." "Bagaimana?" tanyaku, akhirnya bisa bersuara. "Pergi ke pemakaman," jawabnya. "Bicaralah dengan ibu di sana. Mintalah ibu minta maaf atas apa yang dia lakukan. Minta dia untuk melepaskanku. Jika dia mau minta maaf, aku akan bisa beristirahat dengan tenang." Aku mengangguk. Aku akan melakukan apa saja untuk membantunya. Aku akan pergi ke pemakaman dan berbicara dengan nenek. Meskipun dia sudah meninggal dunia, aku percaya arwahnya masih bisa mendengar dan merasakan segalanya. Arwah adik ayahku melepaskan genggamannya. Aku merasakan tubuhku kembali bebas. Dia tersenyum padaku, senyum yang kali ini tampak lebih damai. "Terima kasih," bisiknya. "Aku akan menunggu." Dia perlahan menghilang, memudar menjadi bayangan, dan akhirnya lenyap sama sekali. Aku tersandar di dinding, mengatur nafas. Pengalaman itu begitu menakutkan dan melelahkan. Tapi aku merasa lega. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Keesokan harinya, aku pergi ke pemakaman bersama ayahku. Aku mencari makam nenek dan berdiri di depannya. Aku merasa canggung dan takut, tapi aku harus mengumpulkan keberanian. "Nenek," kataku dengan suara gemetar. "Aku tahu kamu tidak bisa mendengarku secara langsung, tapi aku mohon, dengarkan aku. Aku ingin nenek minta maaf atas apa yang kamu lakukan pada adik ayahku. Aku tahu kamu mencintainya, tapi kamu telah menyiksanya dengan mengurungnya di dunia ini. Tolong lepaskan dia, biarkan dia beristirahat dengan tenang." Aku menutup mata dan berdoa. Aku berharap nenek bisa mendengarku dan mengabulkan permintaanku. Aku merasakan angin bertiup kencang, seolah-olah nenek sedang merespon permintaanku. Setelah beberapa saat, aku membuka mata. Aku merasakan kedamaian yang aneh. Aku tahu nenek telah mendengar dan memaafkannya. Aku kembali ke rumah, merasa lebih ringan dan bebas. Aku tidak lagi melihat arwah adik ayahku. Aku tidak lagi merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitarku. Aku percaya dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, kejadian itu meninggalkan luka mendalam di hatiku. Aku belajar banyak tentang kekuatan cinta, kesedihan, dan pentingnya melepaskan.
Aku juga belajar bahwa dunia gaib itu dan bahwa kita harus selalu menghormati dan menghargai kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Bertahun-tahun kemudian, aku memutuskan untuk menulis buku tentang pengalaman-pengalamanku dengan dunia gaib. Aku ingin berbagi cerita-ceritaku dengan orang lain dan memperingatkan mereka tentang bahaya bermain bain dengan kekuatan yang tidak kita pahami. Dalam bukuku, aku menceritakan kisah tentang nenekku, adik ayahku, dan kotak kayu tua yang menyimpan rahasia kelam. Aku juga menceritakan tentang bagaimana aku belajar untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bukuku menjadi laris manis dan mendapat banyak pujian dari para kritikus. Banyak orang yang terinspirasi oleh ceritaku, dan banyak yang datang kepadaku untuk meminta nasihat tentang masalah-masalah gaib yang mereka hadapi. Aku merasa senang dan bangga. Aku bisa membantu orang lain. Aku tahu aku telah menemukan panggilan hidupku. Tapi meskipun aku telah mencapai kesuksesan, aku tidak pernah melupakan pengalaman traumatis yang kualami di rumah nenek. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasiku, menunggu untuk muncul kembali. Suatu malam, saat aku sedang menulis buku baruku, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan itu samar-samar, tapi aku tahu itu adalah sosok perempuan. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum padaku. Aku mencoba berteriak dan melawan, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap bayangan itu dengan ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat. Aku merasakan nafasnya yang dingin di leherku. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisiknya dengan suara lirih. "Aku akan selalu bersamamu." Aku memejamkan mata pasrah. Aku tahu aku tidak bisa melawannya. Aku akan menjadi miliknya selamanya. Tapi tiba-tiba aku merasakan kekuatan yang aneh mengalir ke dalam tubuhku. Aku membuka mata dan melihat arwah nenekku berada di depanku, melindungi diriku dari bayangan itu. "Pergi," bentak nenek dengan suara yang menggelegar. "Dia bukan milikmu." Bayangan itu terhuyung mundur lalu menghilang dalam kegelapan. Nenek tersenyum padaku, senyum yang hangat dan penuh kasih sayang. "Jangan takut," katanya. "Aku akan selalu menjagamu." Dia perlahan memudar menjadi cahaya dan akhirnya lenyap sama sekali. Aku tersandar di kursi mengatur nafas. Aku merasa lega dan bersyukur. Aku tahu aku tidak sendirian. Nenekku selalu bersamaku, melindungiku dari bahaya. Aku kembali menulis buku baruku dengan semangat baru dan keyakinan yang teguh. Aku tahu aku akan terus menulis dan berbagi ceritaku dengan dunia selama aku masih hidup. Oke guys, gimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Menurutku sih lumayan seru ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe-nya. Dan tunggu cerita aku di video selanjutnya. See you guys.